Selamat datang di Radio Inter. Tempat kalian mencari informasi dan berita terupdate Inter ada di sini. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, subscribe dan tonton video lainnya. Semoga berkenan dan kita langsung masuk ke berita pertama. Udinese dilaporkan telah menetapkan banderol harga untuk kiper mereka, Maduka Okoye yang belakangan dikait-kaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan. Udinese menginginkan biaya transfer setidaknya 12 juta euro plus bonus untuk kesepakatan transfer Okoye di musim panas 2024 ini. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, bahwa Friulani telah menetapkan harga kiper berusia 24 tahun itu setelah masuk radar transfer Inter, seperti yang dilansir Fkinternews. Satu hal yang jelas adalah Inter mengincar seorang kiper baru pada musim panas ini sebagai cadangan bagian Sommer. Ex-Bayern, Sommer akan tetap mempertahankan posisinya sebagai kiper pilihan pertama setidaknya untuk satu musim lagi. Namun, Emil Audero selaku kiper cadangan akan meninggalkan Inter, karena masa pinjamannya dari Sampdoria telah berakhir. Inter tidak akan mempermanenkan Audero, yang saat ini menjadi incaran tim promosi, Como. Rencana Inter adalah merekrut kiper muda, yang awalnya diplot sebagai cadangan bagi Sommer pada musim depan, tetapi kemudian menggantikan pemain Swiss itu sebagai kiper utama dalam jangka panjang. Nerazzurri mempunyai beberapa target dalam hal ini. Salah satunya adalah kiper Atletico Paranaense, Bento. Pemain Brasil ini dilaporkan menjadi target utama Nerazzurri di bawah mistar gawang. Kemudian, mereka juga menaruh minat pada kiper Genoa, Josep Martinez. Kini ada nama baru yang telah ditambahkan ke dalam daftar, yakni Okoye dari Udinese. Tentu saja, faktor kunci dalam kepindahan Okoye adalah soal harga. Dan menurut Di Marzio, Udinese telah memberikan gambaran jelas kepada Inter mengenai biaya yang diperlukan untuk bisa merekrut pemain internasional Nigeria tersebut. Pakar transfer Sky itu melaporkan bahwa Friulani telah menetapkan harga untuk Okoye sebesar 12 juta euro ditambah bonus. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan Inter untuk merekrut Bento atau Martinez. Musim lalu, Okoye sukses menggusur Marco Silvestri sebagai kiper utama Friulani berkat penampilan impresifnya. Semakin seru, siapakah menurut kalian kiper yang cocok untuk gantikan Yann Sommer? Berita selanjutnya. Atalanta dikabarkan siap bersaing dengan Inter Milan dalam perburuan bek sayap AS Alkmaar, Yukinari Sugawara di musim panas 2024 ini. Sebagaimana dilansir Gazzetta IT, AS Alkmaar ingin segera menjual Sugawara sekitar 10 juta euro. Sugawara tampaknya pasti akan meninggalkan AS pada musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu menikmati musim yang luar biasa bersama klub Eredivisie tersebut. Di sepanjang musim ini, ia sukses mencetak 4 gol dan menyumbang 8 assist di semua kompetisi. Oleh karena itu, kemungkinan besar klub yang lebih besar bakal merekrut Sugawara sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Menurut Gazzetta, niat AS adalah menjual bek sayap tersebut secepatnya. Sugawara bahkan telah ditawari ke Inter dan Atalanta. Menurut Gazzetta, baik Inter maupun Atalanta menganggap Sugawara sebagai target. Kedua klub berpotensi mencari bek sayap kanan. Dan mengingat kecepatan, energi, dan kemampuan mencetak golnya dari sayap, Sugawara pun menjadi pemain yang cocok dengan profil yang diincar oleh Nerazzurri dan Ladia. Dalam kasus Inter, semuanya akan bergantung pada masa depan Denzel Dumfries di klub. Kontrak pemain asal Belanda itu saat ini akan habis pada akhir Juni tahun depan. Oleh karena itu, Inter dipastikan menjualnya pada musim panas ini jika tetap menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter.
Dan jika Inter menjual Dumfries, Sugawara akan menjadi salah satu target utama mereka untuk menggantikan mantan bek sayap PSV tersebut. Berita selanjutnya, Inter Milan siap menjual Martin Satriano di jendela transfer musim panas 2024 ini setelah pinjamannya di Brest berakhir. Sebagaimana dilansir Internews, Nerazzurri ingin melego Satriano dengan harga tak kurang dari 10 juta euro. Saat ini, ada sejumlah klub yang mengincar penyerang asal Uruguay berusia 23 tahun itu, termasuk Stuttgart dan Valencia. Selain itu, Brest sendiri tertarik untuk mempermanenkan Satriano, namun banderolnya saat ini dapat mempersulit upaya Brest. Di sepanjang musim-musim ini, Satriano dipinjamkan ke Brest di Ligue 1 Perancis. Pemain berusia 23 tahun itu telah membantu Brest lolos ke Liga Champions musim depan. Selama masa peminjaman, Satriano telah mencetak 6 gol dan menyumbang 4 assist di semua ajang. Namun, masa peminjamannya di klub Prancis itu berakhir pada Juni ini, dan pertanyaannya adalah kemana Satriano pada musim depan. Tentu saja, tidak ada peluang bagi pemain berusia 23 tahun itu untuk masuk skuad utama Inter. Inter merasa bahwa pada musim panas ini adalah waktu yang tepat untuk menguangkan Satriano. Nerazzurri tidak berencana meminjamkan pemain Uruguay itu lagi. Sebaliknya, Inter ingin menjualnya demi menghimpun dana transfer di musim panas ini. Brest termasuk di antara tim yang tertarik pada Satriano. Klub asal Breton itu merasa puas dengan penampilan striker milik Inter itu sepanjang musim. Namun, Inter menginginkan 10 juta euro untuk kesepakatan sang pemain, dan biaya itu akan sangat mahal bagi Brest, bahkan dengan pemasukan dari partisipasi mereka di Liga Champions. Oleh karena itu, Stuttgart atau Valencia bisa menjadi tujuan paling mungkin baginya. Berita selanjutnya, Denzel Dumfries kini lagi diminati Aston Villa. Tapi, bek asal Belanda itu menegaskan mau bertahan di Inter Milan. Dumfries cuma menyisakan setahun lagi masa kontraknya bersama Inter. Inilah yang membuat masa depannya belakangan dispekulasikan. Beberapa klub Inggris dikabarkan meminatinya seperti Manchester United dan Aston Villa. Tapi, sampai saat ini Villa yang disebut paling getol mengejar tanda tangan ex-pemain PSV Eindhoven itu. Aston Villa yang akan bermain di Liga Champions musim depan butuh tenaga baru khususnya di sektor bek kanan, di mana Dumfries cocok dengan kriteria yang dibutuhkan. Kemampuan Dumfries sebagai bek kanan atau wingback kanan sudah membawa Inter meraih Scudetto musim lalu. Dia bikin 4 gol dan 5 assist dari 31 penampilan. Saya sempat bicara dengannya baru-baru ini, terlepas dari persoalan kontrak yang akan kami tuntaskan dalam beberapa hari ke depan, dia bilang sih ingin bertahan, ujar Direktur Inter Piero Ausilio kepada Sky Sport Italia. Lalu, kami akan mengevaluasi jika ada tawaran yang datang. Tapi per hari ini, dia adalah pemain Inter dan dia bilang tidak mau pergi. Berita selanjutnya, Inter bisa merekrut Memphis Depay dengan status bebas transfer musim panas ini setelah si pemain mengkonfirmasi kepergiannya dari Atletico Madrid. Surat kabar Tuttosport mengantisipasi bahwa pemain berusia 30 tahun itu masuk dalam radar Nerazzurri karena dia tidak akan memperbarui kontraknya dengan Atletico. Depay telah berada di Atletico selama 1,5 musim terakhir. Mantan penyerang Manchester United itu bergabung dengan Colchoneros pada Januari 2023. Depay bergabung dengan Colchoneros dari Barcelona. Pada bursa transfer yang sama saat Depay bergabung dengan tim Blaugrana, dia juga sangat dekat dengan Inter, tapi ia memilih hal tim Spanyol tersebut. Permasalahan utamanya adalah gaji, si pemain menerima 8,5 juta euro per musim hanya sebagai penghangat bangku cadangan di Atletico, dan angka dini dipastikan tidak bisa disanggupi Inter.
Bahkan Alexis harus memotong hampir 50% gaji yang dia terima untuk bisa kembali ke Nerazzurri musim panas lalu. Berita selanjutnya. Saya tahu bahwa daftar pemain bebas transfer selalu ada setiap tahunnya, dan Inter sudah memikirkan tahun 2025. Ungkap Fabrizio Biasin saat membahas rencana Inter ke depannya. Referen Thuram dari Marcus Thuram kerap hadir di Giuseppe Meazza untuk menonton aksi kakak laki-lakinya, dan beberapa media menyebutkan bahwa pada kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Direktur Inter untuk meyakinkannya pindah ke Nerazzurri. Adik laki-laki Marcus ini memiliki kontrak hingga Juni 2025, dan seperti yang disebutkan oleh jurnalis Libero ini bahwa Inter menginginkannya saat ia berstatus bebas transfer. Dari sudut pandang logis, saya tidak terkejut jika Inter berupaya merekrut Referen Thuram, tapi aku tidak tahu pasti.